Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sobat akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praetno, spesialis akupuntur medik. Pada video kali ini, saya akan secara umum membahas masalah gangguan penyakit metabolik. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana seorang itu bisa mengalami sakit tertentu. Misalnya apa? Sakit gula atau diabetes mellitus, atau sakit darah tinggi, atau sakit ginjal, atau sakit gangguan hormon segala macam. Itu pemikiran saya mendasarnya adalah sebagai berikut, bahwa kita secara genetik itu diciptakan pasti mengalami atau ada kelemahan di organ tubuh kita. Tiap orang bisa beda-beda, tapi selalu jarang, bahkan sangat jarang sekali orang yang benar-benar sempurna secara keseluruhan. Jadi dengan berdasarkan pemahaman tadi, itu menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya lemah, sehingga kita perlu memahami fisik atau tubuh kita dengan baik agar kita terjauhkan dari gangguan penyakit metabolis tadi. Sebagai gambaran aja paling umum, kenapa seorang bisa sakit gula, kemudian kenapa si A sakit jantung, kenapa si B misalkan kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi. Itu bisa bermacam-macam, padahal mereka semua pola makannya sama. Itu disebabkan yang tadi, tiap orang memiliki kelemahan organ masing-masing. Bagaimana cara mendeteksinya? Kalau kita mau menyadari kondisi fisik kita bisa runut dari awal. Misalnya dari faktor genetik atau bawaan. Kita lihat orang tua kita, saudara-saudara kita, itu ada nggak gangguan penyakit tertentu. Misalkan, oh orang tua saya misalkan sakit gula, bapak atau ibu saya ada sakit gula juga misalnya. Nah, berarti tubuh kita bertendensi atau berbakat memiliki penyakit yang sama. Di sini kita harus melihat, jadi yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi kelemahan organ. Untuk kasus gula, kelemahan di organ pankreas, mana produksi insulinnya beda. Jadi maksudnya begini, orang normal kemampuan organ insulin untuk mengolah gula itu misalkan sehari 100 gram, sedangkan kita yang ada bakat itu cuma 50 gram. Jadi kita misalkan yang normal sama yang berbakat tadi mengkonsumsi makanan yang sama, bebannya misalnya 100 gram terus tiap hari. Orang normal tadi yang fungsi organ pankreasnya bagus, itu dia tetap sehat, nggak ada gangguan sakit gula. Tapi kita yang memiliki kemampuan pankreasnya tadi rendah, bertendensi untuk nimbul penyakit gula tadi. Jadi artinya dengan kelemahan tadi sebetulnya tinggal menunggu pemicunya. Kalau pemicunya tadi berkesesuaian, pasti timbul sakit. Beda dengan pemahaman tadi, misalkan kita menyadari bahwa orang tua kita sakit gula, berarti kemampuan tubuh kita untuk mengelola gula itu sangat kecil atau terbatas, sehingga untuk mencegahnya kita batasi masukkan gula ke tubuh kita, sehingga insya Allah bisa bebas dari gangguan penyakit tadi. Kenapa orang bisa sakit? Kita lihat dulu umur tumbuh kembang, ya. Seseorang itu pertumbuhan fisik, ya, yang saya maksud bukan organik, ya. Pertumbuhan fisik dari 0 sampai 25 tahun itu fase pertumbuhan, di mana anak semakin besar, semakin tinggi sampai umur 25 tahun biasanya stuck atau berhenti pertumbuhan. Artinya setelah lebih dari umur 25 tahun orang sudah nggak tumbuh lagi, maksudnya tumbuh tinggi, ya. Sedangkan umur 25 tahun sampai umur 50-an lah, ya, itu fase pertumbuhan itu stuck atau fase pemeliharaan. Dan seterusnya umur 50 lebih itu fase mulai penurunan metabolisme tubuh. Di sini bisa disimpulkan begini,
pada fase pertumbuhan cepat tadi 0-25 tahun, itu kebutuhan kalori kita tuh masih tinggi. Jadi kita lihat anak-anak itu makan sehari 4-5 kali, dia nggak sakit. Beda kalau kita sudah umur 25 tahun lebih, begitu kita berlebihan mengkonsumsi makanan tadi, pasti nimbun karena nggak dipakai lagi untuk pertumbuhan. Nah, timbunan di badan tadi bisa menyebabkan kalau di badan kegemukan, kalau di darah ya jadi penyakit tadi. Demikian pula halnya untuk kasus-kasus misalnya gangguan kolesterol, asam urat, kemudian gangguan ginjal, itu semua sama prosesnya. Jadi orang ada bakat, nunggu pemicunya, ya begitu pemicunya dapat bersesuaian, jadilah penyakit. Itu lebih simpel atau lebih jelas mungkin sobat bisa lihat dari lingkungan sobat sendiri. Seseorang sebelum memiliki penyakit misalnya gula, itu sebelum sakit dia terbiasa makan berlebih dan menyukai atau keinginan untuk makan yang serba berlebih, manis itu lebih tinggi dibanding orang yang nggak ada bakat. Begitu juga untuk orang yang misalkan sakit darah tinggi. Sebelum mempunyai sakit darah tinggi, dia lebih bernafsu terhadap makanan yang asin dan berlemak, itu lebih bernafsu dibanding orang normal. Bahkan setelah sakit pun itu lebih lagi. Jadi ini sebetulnya berhubungan dengan pengendalian nafsu. Kenapa? Karena nafsu tubuh kita itu mengajak kita untuk sakit. Jadi pandai-pandailah memanage nafsu. Artinya kalau kita sudah mencapai umur pertumbuhan sudah maksimal tadi, pada fase pemeliharaan atau fase metabolisme sudah mulai turun, kita harus lebih mengontrol makanan kita. Hati-hati, walaupun ini bukan satu-satunya penyebab lainnya masih banyak, bisa infeksi, cedera, kemudian karena obat-obatan atau pola hidup itu juga, atau gaya hidup ya, itu juga sangat berpengaruh terjadinya penyakit metabolik. Jadi yang saya bahas ini saya lebih menyoroti ke arah kelemahan organ masing-masing. Nah, itu yang harus disadari kalau kita ingin tubuh kita tetap sehat. Secara akupuntur kita bisa mendeteksi seseorang sebelum dia sakit. Maksudnya begini, secara medis orang bisa dibilang sakit, misalkan sakit ginjal atau sakit gula, itu kalau sudah ada gejala, kemudian sudah ada gangguan organ. Gangguan organ di sini misalnya bisa ditunjukkan dengan hasil laboratorium segala macam. Nah, dengan pemeriksaan akupuntur yang baik, dan kadang diperlukan misalkan bantuan dengan alat yang disebut neurometer, seseorang bisa diketahui memiliki gangguan fungsi atau gangguan metabolis. Jadi gangguan metabolis ini bisa diibaratkan pra gangguan organ. Jadi sebelum organ terganggu, itu pasti didahului dengan gangguan metabolisme dulu. Begitu gangguan metabolisme sudah nggak tertoleransi, akhirnya organnya terganggu. Begitu organnya sudah terganggu, jadi penyakit. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang yang sudah kena penyakit metabolik itu terapinya lebih sulit karena organnya sudah terganggu. Makanya kalau misalkan orang sakit gula dengan obat bisa sembuh total, itu nggak mungkin karena organnya sudah nggak bagus. Jadi artinya orang yang sudah kena penyakit gula darah tinggi itu pemakaian obatnya bisa istilahkan seumur hidup. Nah, untuk itulah saya lebih menekankan ke aspek pencegahan dengan cara tadi memahami diri kita sendiri ya. Itulah dasar seseorang bisa mengalami gangguan penyakit metabolik. Sekarang saya silahkan dari sobat akupuntur semua, seandainya ada request kita mau bahas apa nih, misalkan untuk asam urat atau untuk darah tinggi atau misalkan gula atau mungkin gangguan asma, itu bisa silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan buatkan
yang lebih spesifik atau penyakit yang lebih metabolik secara spesifik yang kita bahas secara akun medik. Demikian paparan singkat saya masalah gangguan organ. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah ucap maupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.